Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Syaiful Huda. Nama saya Muhammad Novan Yusril Aditya. Oh ya, hari ini kan Iya, ada tulisan. tugas dari Latsar ya. Itu suruh nyari permasalahan nih di kantor kita masing-masing. Eh, Terkait permasalahan itu ada yang bisa kita perbaiki gak? Eh, Pertama kita ini kali ya, coba mikir masalahnya apa aja. ya Kalau boleh. menurutku sih yang paling kelihatan tuh kayak ini sih. Kan di KPPN ada seksi pencairan dana. Nah, mereka tuh tiap proses SPM buat nilai kebenarannya tuh harus ngeprint gitu karena sekarang pakai ESPM. Kalau sebelumnya sih satkernya ngirim berkas aslinya, tapi karena sekarang pandemi, jadi satkernya ngirim soft copy. Akhirnya waktu mau di ini harus dicetak dulu. Itu sih kayak kurang efisien gitu kertasnya. Kalau Oh menurut ya, kamu ada masalah lain nggak? oh ya bener banget ya. Eh, dari kantor aku ini ada beberapa nih, seperti penggunaan listrik yang nggak efisien. Nah, di kantorku tuh banyak, ada beberapa sih. Ada AC yang belum inventar, jadi kayak konsumsi listriknya masih banyak itu dibanding dengan penggunaan AC inverter. Juga penggunaan lampunya yang matiin lampunya yang enggak efisien gitu. Jadi boros listrik lah. Paling ini juga sih, kalau misalkan rapat-rapat itu, biasanya kayak ngasih snack gitu kan. Nah, kemasan snacknya ini biasanya masih kayak plastik sekali pakai gitu. Biasanya juga masih ada aqua yang botol air mineral yang masih Iya, pakai plastik sekali pakai gitu. ya bener banget ya. Jadi udah nemu nih masalah-masalahnya. Yang pertama itu ada penggunaan kertas yang belum efisien, penggunaan listrik yang belum efisien, sama eh, penggunaan plastik nih. Nah, kan udah dapet nih masalahnya nih. Kira-kira ada ide gak perusahaan yang bisa dijadiin benchmark supaya bisa dicontoh lah buat ngatasin solusi-solusi tadi. Kayak masalah-masalah yang kita temuin berhubungan sama lingkungan gitu nggak sih? Iya, Kayak yang nggak ramah lingkungan gitu ya. Jika kita cari perusahaan yang pengelolaan Go Green-nya bagus deh. Coba aku sambil cari-cari di Google ya. Setahu aku tuh ada kayak Gojek tuh program Go Green-nya bagus. Tapi kayak bidangnya kan beda sama kita. Mungkin yang paling deket sama kita perbankan kali ya. Pelayanan masyarakat itu. Wah, ada nih Bank BCA. Ternyata Bank BCA tuh udah bagus banget ngelola lingkungan. Salah satunya dia dapat penghargaan dari Kehati. Dia masuk indeks SRI, itu artinya perusahaan BCA ini punya komitmen untuk melakukan upaya pengelolaan manajemen berkelanjutan yang peduli terhadap lingkungan hidup, sosial, tata kelola. Jadi dia termasuk perusahaan yang baik nih. nah bagus tuh ambil BCA aja coba. Eh, Kira-kira ada gak kayak programnya BCA atau kan yang terkait dengan lingkungan itu boleh Coba aku scroll di-share dulu. apa yang Tentang assessment ya. kamu aja search. Udah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Aku yang jelasin apa kamu? Aku coba. Oke.
Nah, di BCA ini juga udah punya inisiatif nih buat go green, istilahnya green banking bagi mereka. Nah, itu yang pertama itu ada energi listriknya, ada penerapan inverter AC, lampu LED, jadwal on atau off cam AC, dan lampu penerangan. Monitoring listrik gedung kantor, target mencapai standar insentif konsumsi energi. Yang kedua itu ada air. Itu ada pengecekan instalasi listrik dan air keran, edukasi penghematan air, dan monitoring penggunaan air di gedung kantor pusat. Lalu juga ini dia ada yang terkait sama masalah kita lagi nih, limbah sampah plastik. Itu dia mendorong pekerja untuk menggunakan tumbler dan gelas kaca, menghindari penggunaan air minum dalam kemasan plastik untuk kegiatan internal BCA, lalu bekerja sama dengan organisasi pengolahan sampah untuk mendaur ulang sampah plastik. Nah, bagus nih, kita bisa Wah, nyontoh dari Bank BCA ini untuk kita terapkan di eh, kantor KPPN ya. programnya keren-keren ya. Ini juga aku Keren banget. dapat nih. Ternyata dia tuh berhasil ngurangin 22,5% pemakaian kertasnya. Dan akhirnya dia bisa hemat 18,1 ton kertas. Wah, ini cocok juga nih buat kantor kita yang masih kurang efisien untuk pengelolaan kertasnya nih. Jadi kita ambil ini ya program-programnya Bank BCA buat jadi benchmark tugas kita Ya, kali ini ya, Pul. ya boleh tuh kita ambil aja. Stop dulu ya. Sekarang kita langsung benchmarking kali ya. Coba kita lihat program-program yang bisa kita terapin nih di kantor kita. Kalau yang untuk kertas, bisa nih, jadi kita harus ngelola kertasnya lebih efisien lagi. Mungkin caranya dengan pengujian SPM itu dijadiin digital. Dan juga nantinya kan ini mau pakai aplikasi Sakti nih. Nantinya kalau udah pakai Sakti, penggunaan kertas yang nggak efisien itu bisa dikurangin. Jadi untuk sustainability-nya kertas kedepannya makin bagus gitu. Full. Boleh tuh boleh. Sama yang lain tuh bisa dari penggunaan listrik dulu ya. Itu bisa matiin lah alat elektronik saat di luar jam kerja, misalnya pulang, istirahat, atau mungkin makan siang. Itu kan nggak digunain saat kerja kan. Jadi bisa dimatiin. Lalu juga ada pas pengadaan barang nih, kita juga bisa mempertimbangkan perangkat-perangkat yang hemat listrik seperti AC inverter sama lampu LED, biar penggunaan listrik itu nggak boros banget lah. Terus selain listrik, air juga nih biasanya nggak kelihatan. Kayak misalkan make-make aja, ternyata itu boros gitu penggunaan airnya. Mungkin lebih digencarkan lagi edukasi, kayak ngasih tempelan-tempelan gitu kali ya buat hemat air. Apalagi ibadah kita juga sering pakai air kan, dan itu waktu gunain itu nggak hemat. Padahal mungkin di agamanya masing-masing diajarkan buat hemat air juga. Nah, benar banget tuh. Ada lagi nggak Harus yang bisa diterapin? apa ya? Ada satu lagi nih, ada penggunaan plastik nih. Nah, Oh iya, kan iya, tadi kan benar-benar. masih banyak ya penggunaan plastik sekali pakai ya. Nah, kita bisa coba nih buat gantiin air minum botol jadi uh, tumbler gitu kan. Nah, jadi kan tidak meningkatkan sampah plastik gitu. Juga bisa kita mengolah sampahnya dengan ngasih tempat sampah nih, membedakan yang mana yang organik dan mana yang organik. Itu sih. Benar-benar. Jadi kita udah nemu 4 penerapan ya.
dari program-program yang di BCA yang bisa kita terapin di kantor kita juga. Tapi kayaknya pasti ada hambatan nggak sih, maksudnya nggak bisa langsung kita terapin gitu. Misalnya kayak yang SPM tadi, kan SPM proses bisnisnya udah ada nih di undang-undang, jadi nggak semudah kita terapin sesuatu yang baru. Jadi kita harus tetap ambil referensinya dari undang-undang itu. Kalau mau hemat kertas, proses bisnisnya harus tetap sesuai undang-undang itu. Terus kira-kira ada hambatan lain nggak, Pul? Selain yang efisiensi kertas tadi. Hmm, Tadi kan ada penghematan listrik ya, sama penghematan air ya, kalau nggak salah. Itu kan perlu edukasi yang konsisten ya kepada semua pegawai kan. Kan nggak semua pegawai kan langsung menaati apa yang harus dilakukan tadi, menghemat tadi. Juga harus, nah itu harus sering dilakukan supaya jadi kebiasaan barulah di lingkungan kerja kita. Bisa sih. Jadi dan kalau kebiasaan-kebiasaan ini kita lakukan tuh bakal jadi habit gitu kan. Jadi kalau habitnya udah terbentuk, dampak positifnya ya environmental sustainability yang ada di KPPN itu bisa dilakukan dengan baik. Ini juga penerapan ini nilai-nilai aneka nggak sih? Nasionalisme. Jadi secara nggak langsung kita juga mencintai Indonesia dengan melestarikan sumber daya yang ada, mulai dari air, pohon-pohon yang bisa jadi bahannya kertas, dan juga sumber daya yang lain. Ya udah, kayaknya itu dulu ya, Novan. Kita udah tahu nih, tadi udah diskusiin masalahnya apa aja, terus juga nyari benchmarknya, lalu kita juga udah uh, menerapin nih hasil benchmarknya di perusahaan tadi, Bank BCA tadi, sama kita juga udah uh, diskusiin hambatan-hambatannya. Benar-benar semoga dengan kita ngelakuin kebiasaan baik ini, mulai dari diri sendiri, kita bisa masa depan bangsa Indonesia ini bisa menikmati sumber daya dan juga lingkungan yang lestari ya, Pul. Betul banget.